المفروض انت اكثر واحد ترضى لان تعرفوا ابنك شو مسوي فيها. انا لا هي سهله 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 ما تبي مو مسكره بس بالعراق ما Hai, saya Adi Milio. Kali ini kita akan membahas tentang kematian Tiba Al-Ali, YouTuber Arab yang meninggal dengan atribut honor killing. Dia adalah Tiba Al-Ali, wanita kelahiran Irak pada tahun 2000, yang saat kematiannya telah berusia 22 tahun. Tiba lahir di keluarga keturunan Arab dengan budaya Muslim yang kental dan melekat kuat dalam keluarganya. Pada tahun 2017, keluarga ini berlibur ke Turki, yang pada saat itu Tiba berumur 17 tahun. Namun saat setelah keluarganya hendak pulang, Tiba kemudian menolak untuk ikut bersama keluarganya kembali ke Irak. Meskipun keluarganya saat itu tidak menyetujui keputusan Tiba untuk tinggal di Turki seorang diri, namun kemudian Tiba tetap bersikeras untuk tetap tinggal di Turki. Dia pun kemudian menetap di Turki sejak saat itu. Menjalani kehidupannya di Turki, Tiba membuat sebuah vlog di YouTube. Di sanalah Tiba menceritakan kesehariannya di Turki, meskipun keluarga tetap menentang Tiba untuk tinggal seorang diri di Turki. Bagi keluarganya, seorang anak perempuan yang tinggal sendiri di sebuah negara yang hedon adalah sebuah hal yang tidak sesuai dengan norma-norma di keluarganya. Tak peduli dengan hal itu, Tiba tetap saja terus-menerus membagikan kehidupan selama menetap di Turki. Kehidupan Tiba di negara multikultur tersebut mulai mengalami perubahan. Dia berdandan layaknya wanita modern saat ini, berpakaian stylish dan sangat modis. Dia bahkan memamerkan kehidupan hedonnya bersama dengan tunangannya yang diketahui bernama Muhammad Al-Shami. Layaknya wanita modern masa kini yang hidup dalam bingkai sosial media, Tiba menjelma menjadi wanita modern, pasangan yang modern di dunia yang modern. Sebuah kehidupan bebas, impian banyak anak muda di tanah Arab, Tiba Al-Ali menjadi inspirasi baru di negeri Arab. Tapi kemurkaan ayahnya kini telah mencapai puncak. Baginya, dia telah menjadi anak yang durhaka, pemberi jalan sesat bagi kebudayaan, keluarga, dan negaranya. Pada Januari 2023, Tiba Al-Ali mengunjungi Irak untuk mendukung tim sepak bola negaranya di Piala Teluk Arab saat itu. Diceritakan, Tiba mendapat ancaman dari keluarganya ketika di Irak. Disebutkan juga, Tiba setuju dengan bertemu dengan ibunya di salah satu rumah temannya di Baghdad. Tiba kemudian kaget ketika seluruh anggota keluarganya tiba-tiba muncul di rumah tersebut. Beberapa narasumber menyebutkan bahwa polisi telah mencoba melakukan mediasi atas masalah keluarga itu. Namun, siapa sangka keluarga Tiba Al-Ali ternyata sudah merencanakan sesuatu. Salah satu sumber menyebutkan Tiba kemudian dibius dan dibawa paksa dari Baghdad menuju rumahnya di Al-Qashiyah yang berjarak sekitar lebih dari 100 mil. Ketika Tiba Al-Ali sedang tidur, ayahnya masuk ke dalam kamar, mencekik leher putrinya hingga meninggal dunia. Dan pada tanggal 31 Januari 2023, Tiba kemudian dikabarkan telah meninggal dunia. المفروض انت اكثر واحد ترضى لان تعرفوا ابنك شو مسوي فيها. لا هي سهله 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 ما تبي مو مسكره بس بالعراق ما. Dalam sebuah rekaman percakapan telepon yang diduga antara Tiba Al-Ali dan ayahnya, mengatakan sebuah alasan yang kuat untuk tidak ingin kembali ke keluarganya. Tiba mengalami pelecehan seksual oleh saudara lelakinya sendiri, namun pihak keluarga seolah menganggapnya biasa saja. Ayah Tiba kemudian melaporkan dirinya ke kantor polisi dan mengatakan telah melakukan pembunuhan kepada putrinya karena telah mempermalukan keluarga. Ironisnya, dalam kasus yang tragis ini, nyaris tak ada hukum yang berpihak kepada Tiba. Kematian Tiba hanyalah kematian yang wajar,
dan sudah pantas bagi hukum di negara itu. Kematian tiba bahkan dianggap sebagai kematian yang terpuji dengan alasan kehormatan keluarga. Berita tersebut menyebar luas setelah juru bicara Menteri Dalam Negeri Irak, Saad Man, menyerukan kasus kematian Tiba Al-Ali di Twitter. Kejahatan itu memicu kemarahan di Irak bahkan di seluruh dunia, mendorong para aktivis menyerukan demonstrasi di depan pengadilan di Baghdad pada hari Minggu 5 Februari 2023 untuk menuntut keadilan serta mendorong pemerintah untuk merevisi undang-undang yang dianggapnya tidak berkeprimanusiaan. Tak ada undang-undang yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga di Irak. Isi undang-undang di negara tersebut memungkinkan untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga, boleh melakukan kekerasan terhadap istri, dan boleh melakukan kekerasan terhadap keluarga perempuan dengan alasan untuk mendisiplinkan dan menjaga norma keluarga. Tapi justru hal ini menjadi sorotan dunia internasional karena dianggap melanggar hak asasi manusia dan hukum berbasis gender.